Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi semua karena anugerah-Mu. Anugerah Tuhan Allah yang hidup di dalam hidup kita ini, kita patut syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi nafas untuk memuliakan Tuhan, masih diberi kesempatan untuk beraktivitas. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang indah, hari yang baru ini. Kami boleh bangun pagi semua karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami diberkati melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Kami yang siap katakan, amin. Ya Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan membaca di dalam Kisah Para Rasul, ayatnya yang pertama, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Perikop kita pagi hari ini tetap berkaitan kepada apa yang Yesus janjikan, ya, sebelum dia naik ke surga, dan dia berkata beberapa hal. Yang pertama kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa baptisan dalam Roh Kudus bukan hanya memberikan kuasa untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga bagaimana supaya efektif apa yang menjadi kesaksian itu, karena ada hubungan yang kuat dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai kepenuhan dari Roh itu. Coba kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Dikatakan bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Jadi Yesus sebelum naik ke surga dia sudah katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayatnya yang ke pasal 15 ayat 26 dikata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Nah, ini dia, perhatikan. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini keefektifan dari orang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Ada hubungan yang kuat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang Yesus katakan ini benar. Ya. Sehingga mengingatkan kita terus bahwa ayat Yohanes pasal 15 ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat ini kita baca hari ini untuk mengingatkan. Jangan lupa bahwa kita perlu juga harus bersaksi, menyampaikan kabar baik itu Bapak Ibu. Baik dalam keadaan susah senang, baik dalam keadaan aman-aman maupun tidak aman, baik dalam keadaan suka dan duka, sampaikan kabar baik itu. Mengapa? Ditekankan, kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Siapa yang bersama Yesus harus bersaksi. Jangan sampai tidak bersaksi, tidak menyampaikan kabar baik. Lalu pertanyaannya, Pak Pendeta, aku tidak tahu bersaksi itu seperti apa. Ini dia. Saya punya kabar baik buat Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus bersaksi. Ya, ada caranya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya. Nah, yang kedua dikatakan bahwa Roh Kudus memberi kesaksian tentang kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 dan 10 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Yesus menyampaikan ini sebelum dia terangkat ke surga. Dikatakan bahwa jikalau Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya di dalam kita, dalam segala kepenuhannya, kita akan hidup selaras dengan kekudusan Kristus. Ya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 4 berkata, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus yang mengarahkan kita kepada kekudusan, menginsafkan akan dosa, menuntun kita kepada kebenaran. Ya, dia Roh adanya, Roh yang kudus untuk mengajak kita bertumbuh dan selaras di dalam kasih setianya, bertumbuh dan selaras di dalam kekudusannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Terpujilah namamu, Roh Kudus yang kau janjikan itu akan memimpin kami, menuntun kami
untuk memberitakan kepada kami hal-hal yang akan terjadi ke depan. Biarlah Roh Kudus mengajarkan kepada kami tentang kebenaran itu, tentang mengisapkan tentang dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Apa yang kami lakukan, baik kami sadar maupun tidak sadar, baik secara manusiawi ini Tuhan, pimpinlah hidup kami, baharui hati kami, supaya kami senantiasa beroleh kasih karunia-Mu, supaya kami senantiasa bersuka cita dan bergairah di dalam Engkau untuk mempermuliakan nama-Mu, menjadi saksi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami yang percaya katakan amin.